Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Refli Harun bikin polling terkait ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Poll tracking pun begitu, sama. Kalau versinya Refli, polling di channelnya kocak. Udah ketahuan isi channelnya pasukan hater semua, pembenci Pak Jokowi. Sedangkan poll tracking itu random. Ya, maka hasil dari poll tracking sekitar 60-an% lah orang nggak percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. Tapi ini nih ada yang menarik nih di Cokro TV, yaitu seorang Gen Z ya ikut berbicara terkait apa yang dilakukan oleh Refli. Benarkah polling dengan survei sama? Hal itu justru membuat pertanyaan ya. Jadi Gen Z ini yang belajar juga masalah polling atau survei ya. Bagaimana dialognya? Mari kita simak bersama. Let's go. Kritisismenya seorang tokoh gitu loh. Seperti contohnya di sini Refli Harun. Nah, tadi kan Cindy mengatakan bahwa di medsos itu terutama di Twitter ya, itu kan liar sekali ya. Bisa siapa aja yang mengisi di sana dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, menurut Cindy gimana dengan logikanya Bang Refli ini kok bisa seperti itu gitu, mengatasnamakan polling equal dengan survei, dan itu pun pollingnya dilakukan di Twitter. Itu gimana menurut Cindy? Aku mungkin sebagai Gen Z mendengar berita itu aja langsung kayak, hah, ini kan kayak pakar hukum tata negara gitu ya, kenapa bisa, maksudnya gini loh, aku aja yang memang mungkin mahasiswa udah lulus dan udah pernah penelitian juga kayak merasa bahwa kayaknya polling bukan salah satu metode ilmiah deh. Kayak aku tuh langsung kayaknya nggak ada orang yang pakai metode polling deh, dan ditambah lagi polling itu kan kalau menurut aku subjektif, jadi nggak bisa merepresentasikan atau mewakili keseluruhan suara gitu. Jadi kayak bener-bener heran dan shock, kok bisa ya pakar hukum tata negara mengatasnamakan metode polling dan bahkan show up di media kayak iNews itu. Jadi kayak nggak dipikir dulu kan, nggak dipahami, diselami dulu. Maksudnya kan beliau ini akademisi juga ya, jadi harusnya dokter bahkan kan. S3 dia Bang. Lagi ya. Bahkan lagi S3. Nggak tahu, pokoknya tertulis di biodatanya S3 di Andalas. Nah, maksudnya itu kayak aku aja kan S1 tahu polling tuh bukan metode ilmiah, apalagi beliau yang memang akademisi. S3 seharusnya tahu sesimpel, sesederhana metode penelitian itu nggak termasuk dalam polling ini gitu loh. Jadi harusnya tahu gitu. Berarti memalukan dong. Bisa dibilang begitu. Saya nggak tega sebetulnya. Gimana menurut Bang Ade? Ya terima kasih loh Cindy nggak menyatakan kejujurannya kan. Walaupun saya akan katakan begini yang tentang komentar Anda lebih awal, nggak pantas dia ngomong begitu ya gitu kan. Kan kita harus berpikir dia ini sedang berperan sebagai politisi atau sebagai apa, sebagai ahli, sebagai ilmuwan, scholar. Ini saya duga sih memang ada bias sebagai politisi yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Cuma ketika dia ungkapkan ini secara publik, kan jadinya memalukan. Sampai seorang bocil seperti Cindy dengan jujur bilang, kalau segitunya ya kan nggak usah gitu-gitu amat kali ya. Harusnya kamu tahu dong, itu nggak bisa dibandingkan. Tapi kemudian saya mulai berpikir, jangan-jangan emang nggak tahu. Kemungkinan nggak tahu ya. Itu hukum nggak belajar ini ya? Statistik. Hukum. Saya duga sih ya, kita kebetulan sama-sama dari sosial. Anda juga sosial kan? Ya, makanya kita sama-sama belajar semua kan. Jangan-jangan dia nggak pernah belajar. Tapi, nah disitulah letak kesalahannya barangkali. Kalau dia nggak paham, harusnya pertama ya cek aja dulu ya, nanya dulu ya. Boleh nggak sih bikin kayak polling gini?
Iya. Kedua adalah kalau enggak ya jangan ngomong dulu deh. Ya enggak? Iya. Karena ini betul-betul mempermalukan. Dan bukan hanya mempermalukan, tapi karena dia adalah orang terpandang, Iya. ya kan dipercaya oleh sebagian orang kan, Iya, betul. yang merasa bahwa bisa pakai polling. Iya, jadi Kan kita, kalau kamu ketemu sama temen kamu yang bilang kita pakai polling aja nih, kita pakai polling aja, kamu bisa bilang nggak bisa dipakai itu, nggak bisa dipakai untuk mewakili populasi yang lebih luas. Kalau kamu mau bikin polling-pollingan sih ya boleh-boleh aja, Boleh lucu-lucuan. Iya. Siapa acara televisi yang paling menarik? Itu sering banget soalnya di IG, di Instagram tuh sering, maksudnya bahkan sekelas teman-teman aku tuh juga suka bikin polling. Skincare mana yang cocok ya? A, B, C gitu. Jadi Iya. Untuk referensi. Oh iya. Iya, betul. Walaupun selalu ada kemungkinan ada orang yang licik tadi. Jadi ada brand tertentu. Ada polling nih. Ya suruh 17 orang temennya untuk masing-masing orang 3, jadi 51 masuk tuh. Yang paling bagus nih skincare ini. Nggak bisa dipakai untuk mewakili populasi. Kalau cuman data-data angka-angka lucu-lucuan sih, ya boleh-boleh aja. Tapi saya duga ya, Mas Kajito, Bung Kajito, ya ini memang udah ada bias-bias kepentingan politik, keberpihakan, macam-macam. Sehingga dia tidak cukup, maksudnya Refli ya, tidak cukup jujur kali ya, tidak cukup kritis. Harusnya menurut saya, itu dia harus, begitu dia mengetahui bahwa polling ini cuma bisa untuk mengetahui ini, atau enggak lah, emang harusnya dia tuh secara kritis melihat 100.000, tapi dia harus berpikir ini 100.000 yang milih siapa, kok banyak amat sih gitu. Iya benar. Kan dia seorang intelektual, Bang. Harusnya ya. Apalagi dengan klaim 90% kayaknya juga angka itu terlalu. Enggak, tapi itu bisa kalau dimobilisasi gimana? Iya bisa. Kalau memang digerakkan gitu. Iya. Ya kan, kalau saya sih boro-boro taruhlah Jito bilang sama Bang Ade itu ada polling tuh di Refli Harun. Alah, nggak usah dipercaya, paling gitu. Iya. Dulu sih di internet itu, Bang, kan Refli itu pernah dipecat sebagai komisaris ya. Dulu memang sering kritik sih, tapi di internet, di medsos. Di medsos. Di medsos ada komentar tentang Refli. Sebelum dipecat jadi komisaris, Refli memang kritis, Bang. Yeah. Jadi mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi. Tapi ketika sesudah dipecat dari komisaris Pelindo 1 kalau nggak salah, itu malah makin ini, Bang, bukan kritis lagi, nyinyir. Gimana? Netizen di medsos itu curiga bahwa wah ini sakit hati. Jadi apa yang dilakukan Jokowi pasti salah. Yeah. Apa yang Jokowi pasti dibantu. Maksudnya soal ijazah palsu nih, orang rame-rame nyerang, ya dia mengakomodir teman-temannya ini, bala bantuannya ini untuk meramaikan di medsos, di podcastnya dia, sehingga menimbulkan kebisingan di media sosial seolah-olah bahwa orang yang meragukan ijazahnya Jokowi itu lebih banyak daripada yang yakin ijazah Jokowi asli, gitu Bang. Jadi noise ya, kebisingan yang luar biasa oleh pendengung-pendengung ini, termasuk yang oleh Rocky Gerung itu kan, yang dinyatakan bahwa ini opini masyarakat sudah pasti nggak percaya sama Bareskrim, sama pengadilan bahkan gitu loh. Itu kan asumsi mereka. Dan sekarang ketika ada survei lembaga kredibel seperti itu dipertanyakan juga. Oke, untuk closing Sidi, apa sih untuk menyimpulkan ya dari pernyataan seorang intelektual yang dulu sangat kita banggakan, seorang Refli Harun, kok bisa sedangkal itu kelasnya intelektual hanya sebatas kang gorengan, kang parkir gitu dalam menganalisis ini polling. Ini kan, tapi ini enggak lagi ngeritik tukang gorengan. Enggak, saya mengamati secara sosiologis gitu. Dan ya. saya suka gorengan. Oke, gimana Sis Cindy? Tadi Closing. mungkin antara Bang Ade atau Mas Jito ya yang bilang misalnya istilahnya aku mengajak teman aku untuk kita ngamatin satu fenomena, terus kita menentukan metodenya, terus teman aku bilang pakai polling aja, itu yang sekelas toko itu aja pakai polling gitu kan, dan aku bilang kayak
kan polling nggak masuk metode. Nah itu akhirnya menurut Metode ilmiah. metode ilmiah gitu. Jadi menurut aku itu akhirnya berpengaruh ke bagaimana edukasi ke publik soal politik tuh jadi kacau, jadi kacau lah istilahnya. Jadi istilahnya takutnya ke depannya publik terutama kayak Gen Z anak muda gitu memandang politik jadi skeptis, jadi sinis. Karena istilahnya tokoh yang dulu tuh maksudnya apa ya? Idealis lah istilahnya ya atau gimana. Jadi beloknya ini belok banget gitu. Jadi iya takutnya nikung banget. Jadi kita takutnya memandang politik kok politik gini Kotor ya, sekali. kotor gitu. Jadi takutnya dengan adanya itu juga semacam pandangan kita tuh kayak jadi kayak sama politik intinya sinis gitulah. Jadi Ya. ya gimana ya intinya ya janganlah adalah tokoh-tokoh yang ya karena aku memang dibilang bukan suka politik, nggak terlalu bisa ini banget soal politik tapi lumayan ngikuti gitu. Jadi pas dengar berita ini apalagi pakai metode polling ya yakin Pak pakai polling gitu. Jadi bukan sini sih kalau aku ya. Kalau aku tetap bakal terus ngikutin politik. Cuman pada akhirnya jadi kayak skeptis. Nih nanti politik Indonesia ke depannya gimana ya kalau akhirnya masalah-masalah semacam ini terus muncul. Gitu. Ya begitulah tadi ya dialognya. Di situ juga ada Bang Ade Armando ya. Dan jelas bener ya. Jadi miris kan. Miris lah praktisi hukum. Main-main kok kagak ngerti. Perbedaan polling dengan survei. Dan apakah cocok polling itu digunakan untuk sesuatu hal yang menurutnya tadi ya kalau wanita perempuan tadi Gen Z itu mengatakan bahwasanya kayaknya enggak deh. Itu bukan metode ilmiah. Ya kocak juga sih ya. Nah tapi bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.